Sebagai anak kos itu harus produktif, apalagi ketika musim penghujan seperti ini, kita harus produktif. Dan di sini aku akan membagikan kepada teman-teman 3 hal yang harus dilakukan ketika ya berada di kosan dan harus produktif. Oke, sebelum itu kita akan intro terlebih dahulu. Hari ini aku ingin belajar bahasa asing teman-teman untuk mengasah otakku yang beku ini. Karena pada pagi ini lagi turun hujan dari tadi malam itu kira-kira jam 11 malam sampai sekarang jam 8 pagi itu masih turun hujan teman-teman. Membuat badan kedinginan dan ya otak masih beku. Jadi di sini aku putuskan untuk lebih produktif lagi dengan membaca ya belajar bahasa Inggris teman-teman. Kenapa harus bahasa Inggris? Karena ya aku tinggal di daerah pariwisata teman-teman yang terkenal akan wisatanya yang sangat indah, yang sangat cantik. Jadi untuk kemampuanku itu harus diasah dengan berbahasa Inggris agar memudahkanku untuk berkomunikasi dengan tamu-tamu yang dari luar, apalagi dari luar negeri. Dan di sini teman-teman aku sudah bisa 3 bahasa. Apa saja itu? Ya, diantaranya adalah pertama bahasa daerah teman-teman. Aku bisa bahasa daerah. Kedua, bahasa Indonesia. Tentu teman-teman karena ini adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan ya aku bisa. Selanjutnya di sini adalah bahasa Inggris yaitu bahasa internasional dan ya aku masih belajar teman-teman. Dan di sini apalagi ketika hujan seperti ini membuat pikiran menjadi fresh, tenang, makanya aku ingin belajar bahasa Inggris dan jiwaku meronta-ronta ingin belajar bahasa Inggris supaya aku bisa dan bermanfaat. Oke teman-teman, jadi di sini adalah tips pertama yang sudah aku jelaskan kepada teman-teman supaya kita lebih produktif lagi ketika berada di kos dan ya ketika lagi musim penghujan, yaitu dengan cara belajar teman-teman. Ya belajar. Karena dengan belajar kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak dan manfaat yang super banyak teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut. Tips kedua yang aku lakukan adalah ini cukup menguras tenaga teman-teman. Dan ya, ini membuat otot kita menjadi lebih besar. Yaitu apa? Ya, olahraga teman-teman. BTW olahraganya yang simpel-simpel aja. Karena kita berada di dalam kosan, di dalam ruangan yang cukup sempit. Jadi kita menyesuaikanlah olahraga apa yang akan kita lakukan. Dan kalau teman-teman bingung ingin melakukan olahraga apa, bisa membuka YouTube dan mencari referensi video di sana untuk teman-teman bisa tahu olahraga apa saja yang bisa dilakukan ketika berada di kosan, apalagi kosan teman-teman itu sempit, ya sempit. Jadi teman-teman bisa melakukannya. Di sini aku ingin melakukan olahraga yang cukup ringan-ringan saja teman-teman. Diantaranya adalah push up dan juga angkat beban teman-teman. Ya, angkat beban. Walaupun sebenarnya kita adalah beban, tapi ya sekarang kita akan angkat beban teman-teman supaya otot lebih besar lagi, lebih kuat untuk menopang beratnya dunia ini, kehidupan ini teman-teman. Jadi kita harus kuat dan ya di sini saya melakukannya dengan olahraga. Teman-teman juga bisa melakukan ini di rumah supaya lebih sehat dan ya ototnya lebih besar supaya apa teman-teman? Ya supaya pasangannya menjadi lebih suka dan lebih mantap lagi. Oke teman-teman, di sini tantangannya adalah ketika turun hujan dan ya olahraga, tantangannya adalah pengen tidur teman-teman. Karena ketika push up dan ya baru juga dapat 5 kali itu rasanya pengen tidur mulu teman-teman, karena ya tubuh itu terlalu dekat dengan lantai, makanya ingin rebahan mulu teman-teman. Dan ini harus kita lawan karena kita ingin ya menjadi lebih sehat lagi dan lebih kuat lagi teman-teman. Selanjutnya tips ketiga yang paling menarik menurutku adalah ini teman-teman, memasak. Ya di sini karena turun hujan dan kita membutuhkan asupan protein, asupan gizi dan ya asupan karbo. Tentu teman-teman tahu apa yang paling enak ketika turun hujan. Ya, aku akan memasak itu teman-teman.
selain memasak juga aku akan mereview bagaimana rasanya, dan kita bersama-sama teman-teman bisa mengikutiku. Teman-teman juga bisa mendukungku dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya, pastinya agar aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video ke depannya. Apakah teman-teman suka video seperti ini? Coba tulis di kolom komentar. Karena di sini aku cuma punya telur, ya telur. Kita mendapatkan protein dari telur, dan di sini ada mie instan, teman-teman. Kenapa harus mie instan? Karena ya lagi turun hujan dan tubuh ingin yang hangat-hangat karena habis belajar bahasa Inggris tadi. Tahulah teman-teman, kalau habis belajar itu kepala menjadi pusing dan ya ingin kita refresh lagi. Dan habis olahraga juga teman-teman, habis keringetan sedikit, ya sedikit. Jadi sekarang kita akan memasak yang instan, dan di sini aku sudah mempersiapkan bahan-bahannya, yaitu mie instan rasa soto teman-teman, supaya lebih hangat dan lebih mantap ya. Dan seterusnya di sini kita akan temani dengan telur teman-teman, supaya kita mendapatkan protein. Oke teman-teman, sekarang kita akan ya makan dulu teman-teman. Teman-teman bisa mengikuti video ini sampai akhir. Oke. Alhamdulillah teman-teman, jadi di sini makanan kita sudah jadi karena ya tadi sudah belajar dan olahraga juga. Sekarang kita akan menikmatinya karena di luar masih hujan, dan paling enak adalah ya mie instan dicampur dengan telur teman-teman. Oke, sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang kita akan mencoba bagaimana rasanya dulu teman-teman. Langsung saja ini mie-nya teman-teman, karena ya masih hangat dan di luar hujan, pastinya ini pas banget teman-teman. Bismillah. Mantap teman-teman, karena ya tadi habis olahraga yang membutuhkan asupan protein dan gizi teman-teman, dan banyak juga keringat yang keluar. Sekarang kita akan ya menikmatinya lah teman-teman. Oke, sekarang kita akan butuhkan pasokan protein, dan ya sekarang kita akan mencoba bagaimana rasa telur ini karena kita sudah mengkukusnya tadi. Nah, mantap teman-teman, perpaduan yang sangat sempurna antara mie dan ya suasananya ketika lagi hujan. Bismillah. Jujur teman-teman, mie ini membuat badan menjadi lebih hangat, dan ya kita membutuhkan apa namanya karbo dari mie dan protein dari telur, karena tadi sudah olahraga dan pasokan apa namanya tenaga hampir habis. Jadi sekarang kita akan menambahkannya. Bismillah. Di sini di antara ya teman-teman yang suka masak mie ketika lagi hujan, coba tulis di kolom komentar. Bismillah. Langsung teman-teman, ini rasanya super enak, walaupun cuma ya mie instan biasa rasa soto. Nanti kita akan beri rating antara 1 sampai 10. Bismillah. Saya sangat suka mie instan rasa soto teman-teman, karena ya rasanya yang sangat kuat dan rasa sotonya yang sangat legit. Pokok rasanya mantap. Bismillah. Lagi teman-teman, ini kita mencoba telurnya supaya kita mendapatkan protein yang banyak. Suasananya sangat pas banget, di luar hujan dan habis olahraga juga, habis melakukan aktivitas juga di dalam kosan, dan sekarang kita lagi makan mie. Mantap banget teman-teman. Walaupun ya tidak disarankan untuk memakan mie setiap hari, 1 kali seminggu lah cukup lah, lebih dari cukup, apalagi 1 kali sehari ya, itu udah cukup teman-teman.
Bismillah. Kita akan memakan mie campur telur lagi, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman. Jadi di sini makanan kita sudah habis dan menurutku ini enak banget dengan suasana yang pas, dan aku beri renteng 9,5/10. Kenapa 9,5, teman-teman? Karena suasananya yang pas, di luar lagi hujan dari tadi malam sampai sekarang sudah jam 10 pagi. Ya, suasananya pas, makan mie instan dan melakukan aktivitas yang banyak, belajar dan olahraga juga, teman-teman. Merewat sendiri dengan ya makan mie instan dengan 2 butir telur itu sudah cukup, teman-teman. Oh ya, di sini buat teman-teman bisa mendukungku dengan cara like, share, komen, dan pastinya subscribe. Dah, itu aja.